Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, pengajian setiap malam Kamis walaupun Ramadan, bulan puasa tetap dilaksanakan. Semoga pengajian ini bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Sekarang momen bulan Ramadan. Nanti apa yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Ini sifatnya pengajian musyawarah. Saling bertanya, saling memberi. Jangan malu-malu nanti untuk bertanya. Di dalam bulan Ramadan ini Al-Quran menerangkan bahwa kita harus berpuasa wajib. Syariatnya juga hakikatnya pun ada. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Al-Quran menerangkan kutiba alaikumusyam, kutiba diwajibkan. Ini maknanya makna perintah, diwajibkan. Alaikum, kepada kamu semua. Asyamu, berpuasa. Jadi kita diwajibkan untuk berpuasa. Asyam, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kayak diwajibkan orang-orang sebelum kamu semua. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Sebelum orang-orang sebelum Nabi Muhammad pun, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu pun diwajibkan. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan untuk puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kamu semua beriman kepada Allah. Ini tujuannya. Nah, ini kita bahas. Malam ini kita bahas secara syariah, secara torekot, hakikat, sehingga kita makrifat tentang puasa itu yang sebenarnya itu bagaimana. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, Imam Al-Ghazali mengatakan tingkatan puasa ini karena momen bulan Ramadan ini. Karena puasanya ini sekarang wajibnya 1 tahun sekali, ini di bulan Ramadan. Karena puasa ini bermacam-macam puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Sekarang Ramadan ini puasa wajib. Kewajiban kita untuk berpuasa hanya setengah hari atau 12 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Kita wajib puasa hanya 12 jam. Mulai dari fajar sampai maghrib. Ini kita berpuasa. Lah puasa kita termasuk tingkatan awam apa khos apa hawasul khos. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Karena di dalam kitabnya diterangkan orang berpuasa ini ada tingkatannya. Ada tingkatan orang puasa ini
orang orang umum, ada tingkatan puasa ini orang khusus, ada berpuasa ini tingkatan orang hawasul khusus dan bil khusus. Itu kalau Imam Ghazali menerangkan di situ. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di kitabnya Sirrul Asror itu diterangkan puasa ini ada puasa syariat, ada puasa torekot, ada puasa hakikat. Ini sama. Puasa torekot ini puasanya orang puasa syariat ini puasanya orang puasanya orang torekot ini puasanya orang khos, puasanya orang hakikat ini puasanya orang hawasul khos. Ini ada tingkatannya. Maka kita harus mengukur siapa kita ini. Kita ini apa termasuk orang apa termasuk orang khos, apa termasuk orang hawasul khos. Nah, di situ keilmuan. Karena kita berpuasa ini banyak macamnya. Kalau kita seorang orang umum, orang syariat, ini puasanya dari fajar, subuh, adzan, ini sudah berpuasa kita, menahan makan dan minum sampai maghrib. Ini namanya puasanya puasa waktiyah. Puasanya orang ini, orang umum, orang syariat. Jadi puasa kita ini sekarang kebanyakan ini puasa syariat, puasa umum. Karena menahan makan dan minum mulai fajar sodik sampai maghrib. Lain lagi dengan puasanya orang khos, orang torekot. Orang torekot ini puasanya bukan hanya puasa waktiyah, tapi selalu berpuasa. Tapi untuk dipuasai ini bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasanya ini puasa anggota badan. Semua dipuasai orang khos. Baik dari mata dipuasai, dari telinga pun dipuasai, dekar pun dipuasai. Puasanya orang khos ini tidak waktiyah, daim, selalu berpuasa, tapi menjaga anggota badan ini dari kemaksiatan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja puasanya orang khos. Di luar bulan Ramadan tetap berpuasa. Puasanya ini menahan hawa nafsu, menahan telinga ini dan mata ini tidak bermaksiat. Jadi puasanya orang khos seperti itu. Nah, tingkatan yang akhir, tingkatan yang lebih tinggi itu tingkatan puasanya orang hawasul khos. Hawasul khos ini sudah makrifat, puasanya orang hakikat. Hati ini dijaga dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari tidak mengenal Allah. Dijaga, selalu dipuasai. Jadi orang hawasul khos ini puasanya juga daim, dari malam sampai siang sampai malam ini selalu berpuasa. Jadi 24 jam ini selalu berpuasa, tapi puasanya ini puasa asror. Jadi puasanya ini hati ini, zauknya, rasanya ini dijaga untuk selalu mengingat Allah. Itu puasanya
orang hawasul khos. Maka di sini kita bisa membedakan siapa kita ini, golongan apa kita ini, kedudukan kita ini di mana. Biar sampean paham dengan keilmuan ini. Jadi mohon maaf, kita berpuasa bulan Ramadan mencemooh orang lain. Jangan. Kalau bisa jangan dicemooh, jangan dihina. Kalau bisa dikasih tahu, oh ini seharusnya puasa bulan Ramadan, puasa wajib. Kalau tidak mau mereka, ya sudah. Jangan dimarahi, jangan dimusuhi. Itu. Karena puasanya orang am ini sebatas puasa syariat. Takutnya, khawatirnya sampean ketemu dengan orang hawasul khos, sampean tidak ada apa-apanya. Gitu. Mohon maaf, ini sekedar keilmuan tentang puasa syariat, torekot, dan hakikat. Puasanya orang am, puasanya orang khos, dan puasanya orang hawasul khos. Kalau kita puasanya ini diterima oleh Allah, setelah puasa ini fitrah, suci kita. Artinya fitrah ini kita ini jadi bayi lagi. Karena di dalam bulan puasa ini Allah menurunkan rahmat. Mulai dari tanggal 1 sampai selesai ini rahmat Allah ini diturunkan sampai pintu surga. Karena surga ini banyak pintunya. Wallahu a'lam. Kalau keterangannya ini beratus-ratus pintu, terserah. Karena keterangan sendiri-sendiri. Ini pintu surga semua dibuka. Ini di bulan puasa. Karena dengan adanya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Dan pintu neraka itu ditutup. Nah, pertanyaannya, kenapa bulan puasa kok banyak yang tidak puasa? Ada apa di situ? Padahal pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Ada apa manusia ini? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apakah setan merajalela mengganggu? Jangan menyalahkan setan. Setan pun sekarang keterangannya di Sahih Muslim ini setan semuanya diikat bulan puasa ini. Loh, setan diikat, kenapa kita tidak berpuasa? Ada apa di situ? Lah ini kita harus mencari manusia ini, ada apa ini manusia ini? Itu maksud dan tujuan puasa itu tersendiri. Maka kita harus berpikir, ya berpikirnya, makanya wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus solihat. Itu. Jadi manusia itu demi masa, manusia itu tempatnya kerugian. Al insanu lafi husrin. Al insana lafi husrin. Wal asri innal insana lafi husrin. Di dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang soleh. Nah, di situ kita kalau tidak ingin rugi di dalam dunia ini, ayo monggo beriman dan beramal soleh. Seperti puasa ini puasa ini beramal soleh. Makanya rahmat Allah turun di bulan puasa ini. Sebenarnya rahmat Allah turun sejak zaman azal, itu sudah turun, tapi kalau di bulan puasa lain. Ayo monggo
di bulan puasa ini ayo kita memperbanyak berdoa untuk ngaji, sedekah. Kalau sampean ingin cepat, mohon maaf, sampean kan ingin berlayar, ingin bekerja, mencari uang, monggo ayo berdoa. Karena sekarang ini turunnya rahmat Allah. Insya Allah terkabul di bulan puasa ini. Karena rahmat Allah dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir ini dibuka. Rahmat Allah ini. Karena rahmat ini kasih sayang Allah. Maka kita harus percaya bahwa kita ini disayang oleh Allah. Apalagi orang yang berpuasa. Monggo ayo monggo kita perbanyak berdoa dengan sedekah, dengan beramal-amal soleh. Insya Allah kita mendapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah dalam bulan puasa ini lain dengan bulan-bulan yang lain. Ayo monggo. Ya monggo, tare Pak. Jadi karena ini sifatnya keilmuan, musyawarah, apa yang mau ditanyakan nanti ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab. Artinya seumpama kita ingin rezeki banyak, barokah. Karena rezeki banyak tidak barokah tidak bagus. Rezeki banyak melimpah tapi tidak barokah tidak bagus. Yang bagus ini rezeki banyak barokah. Apalagi yang tidak bagus rezeki sedikit. Nah ini yang membawa kewalahan manusia ini di sini. Kadang mohon maaf orang yang ngerti pun rezekinya sedikit. Ada. Kenapa seperti itu? Nah, kita harus berpikir kembali kepada Allah. Kembali semua tetap kembalikan kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi semua kembalikan kepada Allah. Kita ingin rezeki, kita ingin sehat, kita ingin apa saja di dunia ini, kita kembalikan kepada Allah. Itu karena merujuk ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Karena kita makhluk. Jangan mohon maaf. Jangan berpaham ke wahdatul wujud. Oh saya ini Tuhan. Jangan. Kita ini makhluk. Bukan kholik. Ada makhluk, ada kholik. Jadi kholik yang menciptakan, makhluk diciptakan. Kita ini diciptakan. Jadi dari ada menjadi tidak ada. Jadi tidak ada menjadi ada. Ini makhluk. Kalau kholik tidak. Kholik ini sudah ada. Qadim. Wujud, kidam, bako. Mukhalafatuhu lil hawadis. Yamuhu binafsi wahdani. Nah, ini sifat nafsiyah dan sifat salbiyah ini. Kholik. Tapi kita sebagai makhluk ada sifat ma'ani. Hanya 7 sifat itu. Maka kita harus pahami itu. Kalau kita ingin hidup bahagia dan enak di dunia juga di akhirat nanti, insya Allah kita pahami sifat Allah yang ma'ani ini, yang ada pada diri ini. Puasa ini untuk siapa? Kan banyak. Sedangkan wah saya sekarang takut pada guru, saya harus berpuasa. Ada seperti itu. Ada puasa ya sudah, pokoknya saya puasa mendapat ridho Allah, ada. Ada orang berpuasa ingin pahala, ingin mendapat surga dan takut neraka, ada. Ada bermacam-macam orang berpuasa. Maka kita harus melihat tingkatannya ini. Tingkatan syariat, apa tingkatan torekot, apa tingkatan hakikat, apa tingkatan orang am, apa orang khos, apa orang hawasul khos. Di situ baru kita paham tentang diri kita yang sebenarnya, bahwa sekarang ini saya puasa ini untuk apa?
Kalau niatnya semua lillahi ta'ala. Sholat lillahi ta'ala. Puasa nawaitu soma godin al-fardhosari Ramadan hadisati lillahi ta'ala. Sholat usolli fardhol isya'i farakatim berarti lillahi ta'ala. Semua. Nawaitu zakat al-fitri lillahi ta'ala. Semua niat lillahi ta'ala. Semua. Yang tidak mengerti ini nanti kita ini dengan keilmuannya tujuannya ini untuk apa? Puasa ini untuk apa? Sholat untuk apa? Zakat untuk apa? Sedekah untuk apa? Nah ini tujuannya ini. Kadang kita tidak mengerti. Tidak mengerti. Sholat ini bagaimana? Terus puasa ini bagaimana? Di alam ayat tadi la'allakum tattaqun. Supaya kamu itu semua tattaqun, takwa kepada Allah. Lah definisi takwa apa? Apa cukup takut kepada Allah? Melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana takwa ini? Nah, ini kita harus nanti bedah. Nanti kita pelajari biar kita ini hidup itu ada tujuan. Tidak sekedar hanya kerja, makan, minum, tidur. Wah, ini rugi. Yang dikatakan hidup di dunia yang rugi ini yang seperti itu. Itu kalau ingin untung hidup di dunia, ya wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ beramal, monggo beramal soleh. Tujuan kita hidup ini monggo, ayo beramal soleh. Artinya mohon maaf kalau kita punya uang, ayo bagaimana menafkahkan uangnya. Kalau kita sehat, ayo kita membantu orang lain. Jangan mencemooh, jangan menghina orang, nggak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Karena yang ada pengakuan ini hanya Allah. La ilaha illa ana. Anallaha la ilaha illahu. Itu ayat Al-Quran. Jadi tidak ada pengakuan di kita ini, sudah. Kita ini hidup dari Allah, kembali ke Allah. Jadi monggo saling bermanfaat, saling tolong menolong, saling wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling membantu dengan kesabaran. Beramal soleh. Jangan hanya beramal nanti mohon maaf. Ayo punyanya ini ambil. Ayo bagaimana caranya? Wah, jangan. Kalau bisa kita saling memberi, saling sehat menasehati, saling tolong menolong, saling kasih sayang. Itu yang terpenting. Karena manusia ini kalau tidak disayang oleh Allah, ya tidak hidup sempurna ini. Alhamdulillah saya juga kita harus merasa kita ini disayang oleh Allah. Karena sampian semua bisa makan, bisa minum, bisa sempurna hidup. Alhamdulillah, monggo. Apa yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, ini sifatnya musyawarah. Kita bedah sedikit-sedikit. Kalau nanti saya tidak bisa jawab, siapa tahu Kak Tuan Ismail bisa jawab, Pak Nasib bisa jawab, Haji ini bisa jawab, Bapak bisa jawab. Atau saya nanti yang tanya kepada sampian semua. Monggo, kita sifatnya musyawarah. Tore, monggo. Tore, apa? Tore. Monggo. Ajak, ayo cong norong kok. Dekai mah entar sekejap deh Pak. Oman entar de laut kidul. Anak bernaneka seyentar. Temon depak deh, temon depak deh. Tare, angkuin apa nih? Kekuatan apa?
Engki semuanya tetap kekuatan Allah. Makanya bodo ilmu lempit bumi, bodo ilmu saipi angin. Ana pernah. Mana bisa sampean terone ngah. Mun kula ngaji lamba de Kiai Umar Faruk. Nyaman kitab Jawahirul Ma'ani. Nika bodo kisah. Ilmu lempit bumi, ilmu saipi angin, natar angin. Ana pernah mana bisa sampean ekelako. Kula lo ekelako neka. Toman ngelakoni sekalian kula. Lo terus boleh takut napa? Takut geger tasik. Karena pernah neka beda 2 orang ngelakoni neka situng neka melaku angin do pada Mekah, sesitungna geger tasik. Beda neka. Oneng beda. Ah neng takut neka. Takut sepor kita takut. Makanya keilmuan neka cek ngangku jin. Mun bisa cek ngangku jin. Tore ngaku ilmu Allah. Mun ngaku jin sampean ampoi kalah-kaleh. Beda ngaku jin neka. Numpak jin bisa makber tapi ternyata saya begeger. Neka ki, neka rahasianya manusia. Tore mana Nabi saya tanyakin boleh. Tore lo napa ngomongan neka. Sambil minum kopi nah. KL. Tore panasip. Tore. Nah. Sampian lo tanya gitu Tore. Tore. Napa atanya tentang kehidupan? Neka ngaji musyawarah pada neka, mana ngaji poh detail. Faslun arkanul Islam bisa ngaji neka Tore ngalak nguntut kitab napa. Padi kulang po ngaji muka Al-Quran. Neka santai. Artinya nama Nabi ngaji neka ampo cekak. Mon kula lamba ngaji mon almarhum yai neka faslun arkan teman mari dah neka. Buka boleh anu dah neka. Engki neka. Neka dadi orang ngaji neka nyari ilmu Tore padi ikhlas. Sampian ikhlas kul ikhlas. Insyaallah barokah, insyaallah manfaat. Amin. Tare sampian lo tanya lagi. Ampun. Tare tanya. Penatanya katina apa carana untuk menggempang rezeki di bulan Ramadan. Nah. Apakah jiwa nama senang udah terganti oleh jin? Oke. Neka pertanyaan alam lain neka. Kerasukan orang saya kemasukan jin. Neka ki. Manusia neka dibagi. Jiwa manusia neka dibagi. Beda manusia neka dohir neka ki. Neka. Beda manusia neka goib. Lah, nang goib nih. Nang goib sampian neka dirasuki oleh jin makhluk lain. Neka dikuasai lah neka karena sampian lo terkontrol dengan adanya ruh seongkuan dari Allah neka sampian lo kontrol. Sehingga dikuasai bi orang lain, sehingga dikuasai bi makhluk lain. Neka, engki jiwanya ki sepor ki mon orang sudah dirasuki. Engki jiwana neka. Jiwana jin. Nah, jiwa manusianya itu kemana? Makanya ngaji dalam nih. Beda cahaya bumi, cahaya angin. Neka ngaji hikmahnya mana? Neka ki. Kula apa renga oneng tentang sukma. Beda sukmanata, beda sukmanadi. Cepon ilmu Banten ya. Ilmu Jawa. Sukmanata, sukmanadi ya Rasulullah.
Neka, le jiwa na manusia neka tinapa? Pat non kerasukan neka. Neka ki. Monsal kerasukan makhluk halus, mepah lain. Dekai mejiwa neka. Neka ki. Sukmana neka keluar. Sukmanata, sukmanadi. Tapi sukmanata na tetap berdenang dalam ruh. Neng nekah kap manabi keluar hampian mate. Okay. Jiwa neka tetap asli pakun. Pakun. Ken alam sadar dan alam bawah sadar neka berbeda. Mon emasokin kerasukan makhluk-makhluk lain. Neka sudah ketentuan Allah. Teh. Makanya orang-orang sakti neka kadang-kadang ragana neka incem. Malih rupa kan, malih rupane kebeda. Suratokan raga neka kula sepor ki lambe to mon ngatuh ajem ki lambe sukmanata sukmanadi neka keluar kula masuk ada ajem. Engki jarang ajem acara kula lo kira menang. Celah ajem sampean sepora, celah ajem. Ajem teku kula santap talan mare. Nah engki neka ajar sukmanata sukmanadi. Cara nah angki keilmuan kaci pecek baong kuan ya Rasulullah neka bedel mona sukmanata sukmanadi ya Rasulullah ingdat Allah neka ki makanya orang-orang sakti lambok kadang memecah belah. Sampian ngerasuk dak neka bisa aslin. Manabi kadon ilmu sukma. Ki. Lah urusan pahala neka tergantung Allah. Saya penting kita engak ada Allah, minta ada Allah dengan cara keilmuan, insya Allah bi Allah kasih ini. Urusan pahala, wallahu a'lam kulil ta'oneng insya Allah ketentuannya bi Allah parengin. Neka jawab apa? Ki niatnya neka tinapa? Karena Allah neka oneng sirah goibah napa dohir napa kape Allah oneng. Sampian kilo akrenteknya Allah oneng. Dan neka. Tadi urusan pahala neka wallahu alam tapi ketentuannya neka beda. Mana bi orang beramal soleh ikhlas, neka insyaallah ingin pahala. Neka mangkana kisah kula nerangake orang bermacam-macam dan kadang orang neka intro pahala, terus warga, takut neraka. Beda boleh orang neka lo teropana apa lo terus warga lo takut neraka. Saya penting engkau dia ngelakonin amal-amal sebagus tergantung Allah. Neka beda akad tingkat. Neka mana bisa sampean tojuk nang tingkatan neka insyaallah dadi waliullah. Lo teropana apa pokok tero ridho Allah. Saya penting kau le ridho Allah. Urusane beri pahala urusan lo parlo lanane. Mangkana Rabiatul Adawiyah neka wali bine adwa ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah ilahi Tuhanku anta maksudi ajunan maksudku lah. Warido kamatlubi ban ridho ngajunan kula nyopre. Neka Rabiatul Adawiyah. Neka dua se ekuirit nang istighosaan neka Rabiatul Adawiyah. Makanya kita neka harus belajar sedikit-sedikit tore ajar ilmu syariat, naik boleh dak torekot, naik boleh dak hakikat baru makrifat. Jak kor nang syariat to
Kadang sepora nang syariat tok neka orang neka kadang kebanyakan lo kabeh. Kebanyakan ampolanya lagi. Bo jeung beeng korang. Oh bo jeung aneh kah. Beeng lo dikapasah. Dadi apa? Aneh kah. Walan sero apasa. Saungkeun lo ning dekne ketakok sampean atemu bi orang sehawasul khos. Dan kadang orang gak sah aneh. Belum tentu pada lo oneng nih kerahasiaan ini tetap Allah sih oneng. Tapi menurut syariat toreh saling memberi, saling menasehati. Oh Kamael genden, kata Ismail, ki laku rokok. Ah kak Tuhan, ayo raja rokok. Mun bisa apa sah? Urusan lo tolong himpun nih ke syariat. Jadi saling memberi. Kula tau manapang kibi orang ngelakone torekot kewalian lambo. Mbah saya nih dong lambo adik sampian nek kene dong nih nekah ngelakonin kewalian kesah torekot sal kol 10 siang entar dek jompok neka bede pao dua langsung edeur bimba neka ceretan neka tapi kan orang neka ngelakon kewalian kula merasakan bah cedak nek kenapa nek nang syariat orang awam takok fitnah sampean lo neng ada erdek neka mun ndak kula lo napa terserah tapi nang syariat orang banyak takok dadi fitnah aneh ka orang neka pah jawab dak gula karena orang neka kan ampo lo jawab dak gula jawab aduh berarti engkau betal setia. Engkau harus ngelakuin dari awal boleh. Nekah. Karena tadi sepora tingkat kewalian nekah jauh tawaki de masyarakat. Nah, mon kelopain nekah kan urusan Allah, cak gelek es urusan Allah. Tapi manabi sengaja nang benyang orang apa asenekah mun syariat pun lo oleh nomor tung neka menghina nang syariat agama neka nomor 2 menyepelekan orang apa sekesa takut tero dadi fitnah kan mungkin kelopai saya sengan orang kelopai orang jadab orang gila saya mau orang gila tapi mau orang beres Sepora mun sampian sepora menawi lemekilang ki atore. Ada ngoreng esar pasar ada. Nah, tapi orang beres. Orang sehat, orang ganteng nyaman. Masa bulan puasa nek ada eren jalan sampai engko ada orang dan nek lagi. Tore ngereng syariat nek apa umumnya orang nek. Jak sampai walaupun wali pun sekali ki sepora ki karena sebab mun wali ini kalau lo toman ngerugikan orang lain. Jarang ada wali merugikan orang lain. Menguntungkan malah bodoh. Dan kadang mun wali malah mati ya neka ampo menguji. Mungkin mbak neka menguji kula. Tapi lo tepak ngujinya. Nang bulan puasa polana banyak orang. Kan tetep nang syariat sayang kuy. Makanya Nabi Musa kalaban Nabi Khidir banyak pertanyaannya kan neka. Sedangkan Nabi Musa neka Rasulullah, Nabi Khidir bukan Rasulullah, Nabiullah. Tapi Nabi Musa soro akuru dan Nabi Khidir. Sehingga Nabi Musa neka katanya tuh ada Nabi Khidir. Padahal tingkatannya tekian Nabi Musa karena Nabi Musa neka Rasulullah. Bukan Nabiullah, tapi Nabi Khidir Nabiullah. Neka kan beda persoalan pertanyaan lambat tentang neka. Kemateki. Seongkena Nabi Musa akur Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa neka Rasulullah. Tore. Karena syariat neka tetap yang kui. Rasul neka syariat neka tetap yang kui. Karena mengajari umat. Beda kapal bujuk bi Nabi Khidir. Loh. Kapal bujuk. Sampai Nabi Musa dia meriah. Nah, karena syariatnya
Cang Nabi Musa karena Nabi Musa nih ngurus umat. Bener, cering kapal ya betul. Tapi Nabi Khidir aja bahwa di kapal ini bakal daya. Bodoh boleh nak karak kene tanya aja boleh Nabi Musa. Nabi Khidir ada meriah kasih apa? Cek nak karak kene neng syariatnya kan nyeser. Cek nak karak kene. Tapi Nabi Khidir ngerti neng hakikat. Ari kanak kene ri deki dadi maksiat. Merajalela ri deki. Mangkan Nabi Musa wis Musa bang lo bener ongko. Telepon Nabi Khidir. Aneh yang jadi pertanyaan kematek antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mohon kedudukannya tetap tekian Nabi Musa. Karena Nabi Musa sebagai Rasulullah mendapat kitab Allah Taurat. Nabi Khidir punten hanya Nabiullah tapi mendapat ma'rifatullah. Nah kan ini lain. Saya sebener Allah karena ini semua laibun walahun wazinatun. Permainannya Allah semua. Supaya apa? Jadi pelajaran. Nikah keilmuan. Makanya terus semangken kan Nabi Khidir kan lo mate. Nabi selok mate ini berempat. Saya benang tunya neng aeng neka Nabi Khidir. Neng tengke ngan Nabi Ilyas. Saya berdutunya. Selok mati nih. Sampai kiamat. Mon saya berdenang akhirat, saya berdenang swarga. Nabi Idris, Nabi Isa. Nikah. Mungkin ceritanya anak bener nih. Nabi Idris nih saking diri penterah kalau ngakali malaikat. Sampai sandalnya cecer nang swarga kalau keluar pole. Nih Nabi Idris, Nabi nih kesampian jak kelopai mon khususan nih. Empat nabi nih. Mon odi tronya mana. Terus malaikat Mukarrabin nih kejak kelopain. Malaikat 4 Jibril, Mikail, Israfil sebade neng kita nih. Jak kelopain. Khusus haki petepak. Pas nafsi na sambian. Petepak. Dadi le nyaman, artinya tenang. Jak bade kerwedan. Tinggal rah. Jak kerwedan ini tak kita laelang. Oh, urusan musibah, engkau kena lebih musibah, Allah cak semun, nikah. Tenang nyaman. Lo pak deng perdengan guys. Beri didik suara. Bine ngamuk boy, tang bine ngamuk, duduk mau. Nikah apa pepiar je pun apa. Kence je pun manasib. Areket alo alel agung grunggung, nikah. Nek gitu tore dengan keilmuan tore jaga sampian katina pese sae dek keluargane katina pese sae dek boten sampian katina pese sae dek umat dek orang lain katina pese sae cek sampai merugikan nikah tore mana bibar saya tanyakin boleh nah neka beda pertanyaan mimpi neka kau tu ngaji nang tafsirul mimpi neka. Neka unsal mimpi neka kalau lambene takut kelero gula. Kan beda memang takwil mimpi neka ampo beda kan. Takok keler kadang menafsiri mimpi neka ampo manti lu gelu neka. Bade sejak penteran nanti nunggu ketak mimpi langsung RT. Mimpi ambe nomor sekian bade aja. Bener. Tare napa boleh saya tanya Agina. Tare Ustaz. Atin apa? Aci tare. Tor musawaro nek katena manabi kula salah ke orang ki seporana karena keterbatasan ilmu. Ndak neka. Enten semangken neka memang turunnya rahmat. Tore guna aki. Pola bi Allah dengan rahmatnya Allah sampean Pak Ibu gampang urusanna. Aneh kaki. Karena
bulan Ramadan neka lain bi bulan lain. Karena syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudan naik kaki. Tadi istimewa. Tadi rahmat Allah ni sangking dari oke rahmat Allah nang bulan Ramadan neka swarga labung swarga nek sedoyo buka. Labung norake tutup, setan kerangkeng. Nekah bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah sampean menangin bulan Ramadan. Moga-moga nekah. Ampon ki. Menampon itu tubuh oleh napa aci takok ble mana napa. Nah, au tabu ngomongan biasa. Tetep kalau ki. Ki pon kan gak dinto bisaos. Seporah neka hanya keilmuan. Karena keilmuan itu tetap merujuknya ke Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas, kitab-kitab napa dan neka. Jadi biar sampean neka cek nyala aki kalau teku kalau. Cek nyala aki. Mana bibi sampon lah lo usah nyala aki. Torep saling ngak pakai ngak. Wasawiruhum fil amri. Neka tuan kerajikian neka ki parlo. Parlo nawa boleh sampean keduan anak banyak bini banyak sumpama. Parlo neka sangat parlo. Kerajikian neka tetap rajikian neka dari Allah tapi banyak diting karena yang Allah. Oke, tetap pada Tuhan. Pon gede neka sifatnya keilmuan, tore pada atu ada Allah, tore pada menyemak ada Allah, moga-moga diing sampian sedaja iridoin bi Allah amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.